Shalom, kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosedipuro. Dan kita mempelajari pelajaran di hari Kamis ini tanggal 25 Agustus dengan judul kecil kita adalah Senjata yang Menaklukkan. Dan sebelum kita memulaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami saat kami mempelajari firman-Mu dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini. Dan kami percaya Roh Kudus akan mengajar dan bahkan juga menginsafkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara mendengar kata senjata, apa yang ada di benak saudara? Pasti ini bicara kondisi di mana sedang ada pertempuran. Begitu pula ketika Alkitab menyebut kata senjata atau mengungkapkan kata senjata, bicara mengenai pertempuran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, seringkali disebutkan bahwa orang-orang Israel mengadakan pertempuran. Dan pertempuran itu adalah sebuah pertempuran atas nama Tuhan. Karena suasana pertempuran yang disebutkan di dalam Alkitab yang melibatkan orang Israel sebagai umat Tuhan, ini bukanlah pertempuran politik biasa seperti yang sekarang terjadi, misalkan antara Ukraina dengan Rusia. Tapi adalah sebuah pertempuran mengatasnamakan Tuhan, membawa sosok siapakah Allah yang benar. Apakah Allahnya orang Israel atau Allah dari bangsa lain yang mereka adalah para penyembah berhala. Dan dalam pertempuran itu dikatakan bangsa Israel sering menemui kemenangannya ketika mereka berkenan di hadapan Tuhan. Ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, maka mereka menemui kemenangan dalam pertempuran itu. Dan cara mereka mengalahkan musuhnya ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah kalau Anda baca dalam kitab Keluaran, setelah mereka meninggalkan Mesir, mereka haruslah berjumpa dengan bangsa Amalek. Sebagai bangsa yang baru keluar dari perbudakan, tentunya mereka tidak punya kekuatan militer. Tapi cara mereka menang adalah ketika Musa diharuskan mengangkat dua tangannya. Selama Musa mengangkat dua tangannya, mereka akan punya kekuatan sehingga mereka mengalahkan Amalek. Tapi ada cara lain yang menjadi senjata orang Israel ketika mereka mengalahkan musuhnya dalam sebuah peperangan. Kalau Anda baca dalam pelajaran di hari Kamis, dirangkumkan dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang ke-30. Satu kali Raja Yosafat mendapat laporan bahwa dua musuhnya yaitu Moab dan Ammon hendak menyerang orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda ini. Dan Yosafat dengan cepat datang kepada Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. 2 Tawarikh 20 di ayat yang kedua. Dan di ayat ke-12 ada sebuah pernyataan yang diucapkan atau dituliskan di sana. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12 dikatakan, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat, pemimpin atau raja daripada bangsa Israel, mereka mengakui ketidakberdayaan mereka. Mereka berkata, kami tidak punya kekuatan, kami juga tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi ada sebuah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yosafat sebagai pemimpin daripada umat pilihan Tuhan ini. Dan kemudian saudara, ada satu sosok yang bernama Yahziel. Kalau Anda membaca di dalam ayat yang ke-14, ada satu sosok yang bernama Yahziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Dia dikatakan sebagai seorang Lewi dari Bani Asaf. Dia dihinggapi oleh Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Kalau Anda baca di ayat ke-15, dia berkata, bukan kita yang akan berperang, tetapi Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Dan kemudian di ayat ke-19, setelah Yosafat setelah bangsa Israel dikumpulkan oleh Yosafat, dan Yahziel meyakinkan orang Israel bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi mereka. Di akhir daripada meeting itu atau rapat mereka, di ayat ke-19 dikatakan, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi akhir rapat mereka sebagai persiapan untuk bagaimana mereka menghadapi musuh mereka diakhiri dengan sebuah pujian. Dan ketika orang Israel telah siap secara hati untuk menghadapi peperangan melawan orang-orang Moab dan orang-orang Ammon, meskipun mereka tidak punya kekuatan, mereka punya semangat saudara untuk
berperang, untuk maju berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan keesokan harinya, ketika mereka siap maju untuk berperang, dikatakan di ayat yang ke-21, setelah ia, artinya setelah Yosafat, berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Dalam terjemahan lain dikatakan memuji Dia untuk kemegahan kekudusannya. Baik, Yosafat berunding dengan orang-orang Israel dan memilih sekelompok orang yang memang mereka punya karunia untuk bernyanyi, untuk membawakan lagu pujian. Anda bisa bayangkan mereka maju untuk berperang tapi sambil diiringi dengan sebuah lagu pujian. Dan hasilnya adalah kalau kita membaca di ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya, akhirnya orang Amon, orang Moab dan juga orang-orang dari pegunungan Seir, mereka kalah dalam pertempuran melawan bangsa atau kerajaan Yehuda. Tetapi dikatakan itu semua oleh karena Tuhan membuat penghadangan terhadap musuh-musuh ini. Saudara, kita lihat kalau di kesempatan lain mereka menang dengan cara-cara yang lain dalam sebuah pertempuran, tapi dalam cara ini kemenangan mereka ditentukan adalah ketika umat Tuhan memilih sekelompok orang yang punya karunia bernyanyi untuk membawakan sebuah lagu pujian, dan kemenangan mereka diawali dengan sebuah pujian atau sambil diiringi dengan sebuah lagu pujian untuk meninggikan kemegahan Tuhan dan juga kekudusannya. Saudara, kita lihat di sini lagu pujian sebagai senjata yang menaklukkan, yang membawa kemenangan dalam pertempuran bangsa Yehuda melawan orang Amon, orang Moab dan orang-orang daripada pegunungan Seir. Apa aplikasi untuk kita? Kita mungkin punya masalah pergumulan sehari-hari. Yang perlu kita lakukan pertama adalah seperti halnya dengan Yosafat, memutuskan mencari Tuhan, merendahkan hati, mengakui bahwa kita tidak punya kekuatan, kita tidak berdaya. Dan sebagaimana yang Yasiel katakan tadi, kita bahwa mereka bertempur melawan musuh dengan kemenangan daripada kekuatan Tuhan. Dan yang dilakukan oleh Yosafat adalah mengumpulkan orang-orang yang kemudian dalam lagu pujian mengiring mereka dalam peperangan. Kita pun juga bisa begitu, saudara. Kita percaya pergumulan kita, kesusahan yang kita hadapi, Tuhan siap untuk memberikan sebuah jalan keluar. Dan yang penting buat kita adalah apakah saat kita menghadapi pergumulan kita memuji Tuhan. Bisa dalam berbagai cara, dengan lagu pujian, bersyukur kepadanya. Pergumulan, kesusahan yang kita hadapi tidaklah harus dihadapi dengan sebuah ratapan, dengan tangisan. Ya memang kadangkala kesusahan, pergumulan mendatangkan ratapan, membuat kita menangis, tapi di satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah bersyukur. Bersyukur untuk jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bahkan menyanyi, membawakan lagu pujian yang seolah untuk menunjukkan bahwa Tuhan siap memberikan jalan keluar, solusi untuk setiap permasalahan yang memerangi hidup kita. Biarlah melalui pelajaran kali ini kita boleh belajar senjata yang menaklukkan yang kita punya dalam peperangan rohani dalam menghadapi pergumulan dan kesusahan adalah bila mana kita selalu mengangkat hati kita kepada Tuhan, memuji Dia dalam ucapan syukur dan juga lagu-lagu pujian. Tuhan memberkati kita. Shalom.